Dia juga ada persidangan ya. Di situ kita ketemu ngobrol, tukar-tukaran nomor HP, terus kita berteman di situ. Jadi Fradi BPI SK Kemenkumhamnya itu terbit April 2024. Fradi BPI. Jadi nanti ini beliau juga kami beri SK Kemenkumham. Jadi kami terdaftar resmi di Kemenkumham dan beliau juga ada surat keputusan pengangkatan advokat Fradi BPI yang dibutuhkan untuk ditembuskan ke Pengadilan Tinggi, Kemenkumham dan Mahkamah Agung nantinya. Dan hari ini juga ada surat keputusan dari organisasi untuk memberikan beliau mandat sebagai calon ketua DPD Fradi BPI Provinsi Banten untuk membentuk struktur. Karena untuk jadi ketua DPD itu harus KSB minimal, ketua, sekretaris bendahara. Nanti dalam waktu begitu dia sudah mulai senggang mungkin bisa membentuk struktur KSB dan pengurus untuk nanti DPP akan melakukan pelantikan dan akan menerbitkan SK masa bakti 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah ada mandat untuk jadi ketua DPD Fradi BPI Banten. Dan ini KTA-nya sudah digunakan bersidang oleh banyak pengacara Fradi BPI semenjak April se-Indonesia sudah diakui. Saya sudah PN di Jakarta Pusat ketemu pakai sidang pakai ini juga. Saya sedang di PN Kudus, di Semarang, di Krapiak, di Pati, dan banyak pengacara yang bergabung di Fradi BPI. Kami sah terdaftar Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau? Ya, jadi itu kan mandat. Ini mandatnya ya. Mandat pengangkatan ketua DPD Provinsi Banten. Ya. Nanti tunggu habis ini akan ada pelantikan ya DPD Banten. Nah, jadi saya mau bicara sedikit ya. Jadi mengapa saya menawarkan beliau bergabung di Fradi BPI? Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu-tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang maha kuasa sekitar 1.100 ya se-Indonesia. Dan ini tim kami yang Fradi BPI mana angkat tangan? Ya ini mendampingi. Jadi apa itu? Saya dapat video Pak. Video itu beliau dipecat dengan tidak hormat dari organisasi yang lama. Ya. Saya mohon maaf, saya waktu melihat video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa, ini saya pribadi ya, saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi ini pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan, hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget hari Minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya waktu itu mikir, Bang Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya, itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa mengarah KTA. Saya simpel, saya telepon Bapak langsung ya. Saya TC, saya ngomong terus terang ya. Kamu ini jabut, mau nggak saya panggil KTA kamu gabung sama saya? Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi, dan tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Saya bukan manusia yang sempurna juga, ya. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras, ya, sudah dihukum yang cukup keras, dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya, dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf, saya Nasrani, saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Simpel, saya bisa tolong, saya panggil KTA untuk dia bisa bersidang lagi. Dan langsung saya produksi, saya minta berkas dia, KTP, BAS, saya minta semua ya, secara administrasi saya minta dilengkapi, dia lengkapi. Benar semua, saya cek BAS-nya betul, sah semua resmi, lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Fradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu. Itu seorang lawyer sudah bisa bersidang. Dan semenjak hari Senin kemarin beliau sudah menjadi anggota Fradi BPI dan beliau menyampaikan, ketum saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Fradi BPI, akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru, dan saya mau menjadi pemimpin, dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Fradi BPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti di Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani,
yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada kezaliman dan ketidakbenaran, tanpa takut kesemenang-menangan. Saya bersyukur beliau digabungkan di kami bukan suatu kebetulan. Lalu maaf ya, saya ngomong sedikit ya. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya, jujur. Saya diserang, saya dikata-katai banyak hal, dan hari itu saya ditelepon oleh 3 rekan ketua organisasi lain, Pak. Ketua DPC 2,